Sudah setahun, pandemi COVID-19 melanda negeri ini. Akibat dari pandemi ini, banyak sektor yang terdampak, termasuk di dalamnya sektor pendidikan. Hadirnya virus COVID-19 menyebabkan perubahan dalam dunia pendidikan, terutama untuk sistem belajar mengajar. Interaksi dan sosialisasi pun dibatasi. Pembelajaran yang biasanya dilakukan dengan sistem tatap muka kini ditiadakan dan diganti dengan sistem pembelajaran daring maupun luring. Demi keamanan bersama, cara ini merupakan satu-satunya alternatif yang dapat dilakukan agar proses belajar mengajar dapat terus berlangsung di tengah pandemi ini. SMA Negeri 1 Sengah Temila merupakan sekolah yang terletak di Desa Senakin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak. Sebelum adanya pandemi COVID-19, semua aktivitas di SMA ini berjalan seperti biasanya. Tidak ada pembatasan jarak, tidak ada larangan untuk berkerumun, dan tidak ada kewajiban untuk memakai masker. Proses pembelajaran pun dilakukan secara langsung atau dengan tatap muka. Namun, semua itu berubah saat negeri ini dilanda oleh virus COVID-19. Pembelajaran tatap muka ditiadakan dan diganti dengan sistem daring maupun luring. Sekolah yang dulunya dari setiap hari Senin sampai dengan Sabtu selalu ramai, kini sudah sepi. Dan untuk memasuki wilayah sekolah pun harus menerapkan protokol kesehatan. Bagaimanakah dengan aktivitas belajar mengajar di SMA Negeri 1 Sengah Temila selama pandemi ini? Seperti yang sudah kita ketahui bersama kan Pak, dan sudah merupakan kebijakan dari pemerintah selama pandemi COVID-19 ini berlangsung, untuk segala aktivitas belajar mengajar dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh atau daring. Ya. Nah, menurut Bapak, apakah sistem pembelajaran jarak jauh atau daring yang dilakukan ini sudah efektif? Di sistem jarak jauh itu ya efektif, kebanyakan cuma mencapai 70% efektifnya. Tadi masih cara yang biasa tatap muka yang paling efektif. Nah gitu. Nah Pak, untuk bentuk pembelajaran daring yang dilakukan ini seperti apa Pak? Apakah ada dilakukan tetap maya seperti melalui aplikasi Zoom atau Google Meet? Nah berarti caranya di perpaduan antara daring dan luring. Tadi cara pemberian tugasnya diberi daring, secara daring kan? Nanti dikerjakan di rumah, terus pengumpulannya secara luring, dijadwal per kelas masing-masing, jamnya juga dijadwal biar nggak bertumbukan di dalam sekolah. Nah, gitu. Terus Pak, apakah pembelajaran daring yang sudah berjalan ini sesuai dengan yang direncanakan dan yang diharapkan Pak? Ya sesuai dengan yang direncanakan paling nggak 90%. Jadi masih ada 10% siswa yang belum bisa daring dan luring kan keadaan daerah. Jadi kalau semua daring nggak bisa, karena sini kan secara geografis anak itu kan sinyalnya nggak ada, maka perpaduan antara daring dan luring. Jadi tadi kumpulkan secara luring, pemberian tugas secara daring. Jadi biar sama-sama siswa bisa mengerjakan tugas, guru bisa melaksanakan tugasnya. Nah, gitu. Terus Pak, untuk sistem penilaian ini apakah ada dilakukan perubahan selama pembelajaran daring ini, dan bagaimana dengan perkembangan dari siswa selama pembelajaran daring ini berlangsung jika dibandingkan dengan pembelajaran ketika masih tatap muka dulu? Nah, tadi cara penilaian yang pertama tugas-tugasnya, kedua kali soal-soal gimana, ketiga kali
portofolio. Cuma nilainya agak di bawah sedikit dibanding tatap muka. Karena kan cara penilaian daring kan tidak diterang tatap muka, maka agak kurang. Berarti terang misalnya tatap muka kan bisa 95%. Tapi kalau pembelajaran daring luring hanya 80%. Jadi turun. Nah, gitu. Berarti nilainya itu turun ya Pak, Ya, nilai ya. siswa itu. Untuk kendala tadi kan Pak, seperti sinyal kan Pak, yang kendala dihadapi siswa. Selain itu apakah ada lagi kendala lain Pak, yang dihadapi siswa maupun guru? Berarti yang sinyalnya nggak ada siswa, nggak ada sinyalnya, disuruh datang seminggu sekali. Berarti dia mengerjakan di sekolah membawa fotokopinya. Jadi diumumkan kepada siswa yang nggak punya HP kan, Android, datang tiap minggu sekali kalau ada tugas, baru dibawa pulang. Nah gitu, seperti itu. Untuk kendala yang guru hadapi dalam mengajar ada nggak Pak? Ada. Nah kendalanya gini, biasanya yang jauh, ya jauh kan, kadang-kadang kan sinyal ada, kadang-kadang enggak. Nah, berarti yang jauh itu kan kendalanya itu harus siswa harus datang ke sekolah. Berarti kalau nggak datang ke sekolah pasti nggak ada sinyalnya. Misalnya pas UTS, siswa harus seminggu itu harus ke tempat yang ada sinyalnya biar dapat mengerjakan. Jadi yang jauh-jauh dipanggil ke tempat yang dekat dengan sekolah selama seminggu. Nah, seperti itu. Nah Pak, jika pemerintah ini sudah mengizinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, seberapa jauh Pak kesiapan pihak sekolah untuk melakukannya? Nah, sebetulnya pembelajaran tatap muka itu dulu pernah mau diadakan. Jadi separuh kelas, terus separuh kelas lagi. Berarti kalau misalnya satu kelas dibagi dua. Dari jam 7 sampai 10 itu kelas nomor ganjil, yang 10 sampai 12 nomor genap gitu biar semua dapat. Nah gitu. Berarti pakai sistem gelombang ya Pak? Gelombang, berarti gelombang pertama, gelombang kedua, ganjil genap biar di kelas itu nggak bertumpuk-tumpuk, paling separuhnya. Nah segitu. Nah Pak, ini kan masih dalam pandemi ini kan Pak, dan masih melakukan pembelajaran daring. Ya. Harapan Bapak ke depannya apa Pak untuk pembelajaran di SMA ini? Harapan ke depan itu mudah-mudahan pandemi cepat selesai. Berarti kita bisa tatap muka lagi. Karena masih banyak anak-anak yang kapan mau tatap muka. Jadi kita itu kan mengikuti anjuran pemerintah. Kalau belum bisa ditatap muka ya nggak usah. Karena kan sekarang itu kan banyak yang tanpa gejala. Nanti kalau ada murid yang kena gejala itu kan repot juga. Jadi disalahkan lagi, makanya tatap muka itu dianjurkan kalau sudah nggak ada COVID. Nah gitu tuh. Nah itu aja Pak. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Ya, telah sama-sama. bersedia untuk kami wawancarai. Ya, sama-sama. Pertanyaan pertama, sistem belajar daring yang digunakan seperti apa deh? Apakah ada dilakukan tatap muka secara maya seperti melalui aplikasi Zoom dan Meet? Untuk sistem belajar kita saat ini, kita disuruh ambil tugas ke sekolah dan membawa kembali ke rumah untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru. Jangka waktu yang diberikan sekitar 5 hari atau 4 hari atau 6 hari. Jika dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka, apa saja kelebihan dan kekurangannya dengan belajar daring ini? Kelebihan pertama, kita lebih fokus untuk belajar karena waktu kita banyak di rumah. Kita dapat membantu orang tua kita di rumah seperti di ladang. Dan kekurangannya, kita sulit untuk berinteraksi dengan sahabat kita. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan pembelajaran daring ini? Kendala yang dihadapi pada saat ini, yang pertama susah sinyal karena kampung kita ini di pedalaman. Yang kedua, sulit untuk memahami semua materi. Usaha atau langkah apa yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut? Terutama kita harus mencari lokasi untuk sinyal ke tempat yang lebih tinggi. Untuk pengeluaran dalam biaya pendidikan seperti uang saku dan lainnya, apakah ada perubahan selama belajar daring ini?
Untuk pengeluarannya itu tentu berkurang. Dikarenakan masa pandemi ini kita kan tidak sekolah, jadi pembelajarannya hanya di rumah. Apa harapan kedepannya nih? Harapan kedepannya yaitu semoga pandemi ini cepat berakhir dan saya bisa sekolah seperti biasanya.